Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Munir Taho. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube ini agar kami selalu memberikan video-video yang terbaik untuk Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lurah beserta dengan seluruh jajarannya, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh majelis taklim atau tokoh ibu-ibu yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Kita masih dikaruniai oleh Allah berupa perasaan, sehingga dengan perasaan itu kita bisa merasakan apa yang sementara dirasakan oleh keluarga kita yang ada di sini, yang kemarin ditinggalkan oleh keluarga yang tercinta, yaitu ibu kita, saudara kita, atau nenek kita, yaitu almarhumah Sawo. Begitu juga kita berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi panutan bagi kita semua. Mudah-mudahan keselamatan dan kesejahteraan senantiasa juga tercurah kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan kepada kita semua. Bapak Ibu, ya mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini kita telah mendapatkan lagi satu pelajaran, diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata kita semua ini yang hidup akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada yang hidup lalu tidak diakhiri dengan kematian. Maka kata orang, kalau tidak mau mati jangan hidup. Tapi ternyata kita sudah hidup, maka berarti hendaklah kita siap-siap untuk mati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Artinya kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya, kemudian di mana tempatnya. Kenapa semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya setiap saat kita berhati-hati, setiap saat kita bersiap untuk mati. Jangan sampai di saat kita tidak bersiap lalu Allah Subhanahu wa taala panggil kita. Tapi alangkah bahagianya kita ketika kita memang sudah bersiap lalu Allah Subhanahu wa taala panggil kita, atau kita mengalami yang namanya kematian. Kematian ini bukanlah akhir dari segala cerita, bukanlah akhir dari semua peristiwa, tetapi kematian ini adalah merupakan perjalanan untuk selanjutnya. Kita telah mengalami, kita telah hidup di alam rahim, kita hidup di alam ruh, baru kita masuk di alam rahim, kita masuk di alam dunia. Jadi Bapak Ibu semua yang ada hari ini, seandainya dibandingkan dengan anak SD, kita baru kelas 3. Kita baru kelas 3. Sementara ibunda kita, keluarga kita, Ibu Sawo itu sudah kelas 4. Sudah kelas 4. Maka sebenarnya tidak salah kalau ada memang dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau ada satu keluarga yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bukan ya karena ya gembira untuk memperebutkan harta warisannya, tetapi karena dianggap bahwa yang meninggal itu telah berada pada kelas 4 sementara kita baru kelas 3. Ya, tentu saja kematian ini merupakan pelajaran yang berharga bagi kita. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara saya, kepada om saya, karena suami dari almarhumah ini adalah om saya, ya, maka tentu yang harus kita siapkan
sebagai keluarga yang ditinggalkan bukan air mata yang kita akan teteskan semuanya, tidak. Bolehlah bersedih, tetapi kita harus ada persiapan. Yang pertama yang harus kita siapkan sebagai keluarga, persiapkan doa. Jadi setiap saat kita bisa doakan ya almarhumah ini. Insya Allah itulah persiapan yang lebih bagus daripada kita hanya siapkan air mata ya, setelah tumpah semua kita berhenti sampai di situ. Yang kedua yang harus kita persiapkan seperti apa yang disampaikan oleh keluarga kita tadi, bahwa jangan sampai ada yang berkaitan dengan utang piutang, maka hendaklah kita siapkan. Jangan sampai ada yang sampaikan kepada kita, maka segera kita selesaikan secara kekeluargaan. Yang berikutnya, orang tua kita ini adalah alhamdulillah beliau selama hidupnya baik-baik ya, beliau selalu sholat, maka tentu saja ada amanah-amanah kepada kita semua keluarga ya. Ada saja pesan-pesan, apakah itu pesan lewat mulut atau apakah itu pesan lewat perbuatan, lewat amal, maka mari kita ambil sebagai contoh. Beliau alhamdulillah tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu, maka itu adalah pesan yang terbaik dan itu adalah amanah bagi kita, mari kita ambil. Oleh karena itu, tentu saja karena kematian ini adalah merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa memisahkan antara tubuh dengan ruh. Almarhumah sekarang masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya mulut, telinga dan lain sebagainya, tetapi sudah tidak berfungsi seperti yang kita fungsikan hari ini. Semuanya itu sudah tidak berfungsi. Ini berarti karena ruhnya telah dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita seperti dengan almarhumah ini, tentu saja ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiapkan bekal. Yang pertama yang harus kita siapkan, mari kita perbaiki akidah kita. Akidah kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa selain daripada dosa syirik, tetapi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Ya, dosa syirik itu adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih menganggap bahwa ada benda-benda lain yang bisa memberikan mudarat, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menangkal segala sesuatu. Ya, maka biasanya itu ada dipasang-pasang jimat, apakah itu di rumah atau di pinggang-pinggang kita, atau bisa juga di dompet-dompet kita. Mari kita tinggalkan semua itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan ampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik. Yang berikutnya yang harus kita persiapkan adalah ibadah kita. Ibadah kita, mari kita perbaiki ibadah kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh teladan bagi kita dalam segala hal. Termasuk diantaranya adalah dalam hal ibadah. Perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat utamanya, sholat adalah merupakan kunci daripada surga, kuncinya surga. Jadi kalau bapak ibu ke surga, ke akhirat, meninggalkan dunia ini tanpa membawa surga, tanpa membawa kunci surga, maka kalang kabut. Tidak bisa kita masuk surga karena kuncinya tidak ada. Apa itu? Yaitu sholat. Maka kerjakan sholat berdasarkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat ini adalah merupakan amalan yang pertama sekali dihisab, diperhitungkan kelak di akhirat. Kalau sholat kita bagus, maka insya Allah semua amalan-amalan kita yang lain itu sudah tidak diperhitungkan. Sudah dianggap baik semua. Tetapi kalau amalan sholat kita ini kurang bagus, apalagi tidak ada, maka semua amalan-amalan yang bagus itu tidak diperhitungkan sebagai amalan yang bagus.
maka kuncinya di sini adalah perbaiki sholat kita. Tidak ada orang yang selamat kalau tidak melakukan sholat. Ada orang itu sholat di hati saja, sholat di lisan saja, bahkan ada orang yang sholat di kerongkongan saja katanya. Cukup dengan membunyikan kerongkongan sudah, cukup dengan dengan paham-paham yang lain, sudah sholat. Jadi kita melakukan sholat berdasarkan petunjuk yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Yang berikutnya yang harus kita persiapkan adalah akhlak kita. Maka kita perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Saya dan juga sudah disampaikan oleh keluarga tadi bahwa bolehlah kita mengatakan bahwa ini adalah terpencil dari keluarga. Artinya di sekitar ini hanya 1-2 saja yang merupakan keluarga dekat. Tetapi itu pesan-pesan orang tua juga bahwa ternyata tetangga yang dekat itu adalah keluarga yang terdekat. Walaupun itu adalah keluarga dekat, tetapi jauh di Bastim, jauh di selatan dan lain sebagainya. Yang pertama datang ketika kita mengalami sakit, yang pertama datang ketika kita perlu perawatan, mati seperti ini kemarin, adalah keluarga-keluarga yang ada di sini. Maka keluarga yang terdekat adalah tetangga kita yang terdekat. Maka perbaiki hubungan dengan keluarga yang jauh, perbaiki dulu hubungan kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Insya Allah kalau ini hubungan kita sudah bagus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan juga kita kepada sesama manusia, kepada tetangga kita sudah bagus, maka insya Allah kita tinggalkan dunia ini. Semua yang kita perlakukan dengan baik, semua yang kita pernah hubungi dengan baik, insya Allah akan senantiasa mengirimkan doa kepada kita. Allahumma ghfirli lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qad hajat. Ini adalah doa yang selalu keluar dari mulut orang Islam. Tetapi maaf, doa ini akan sampai kepada kita kalau kunci surga kita bawa. Sholat kita laksanakan, tapi kalau kuncinya surga kita tidak bawa, maka doa-doa yang dipanjatkan oleh saudara-saudara kita sesama muslim tidak akan sampai kepada kita. Makanya kembali lagi, kuncinya adalah mari kita melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Saya kira itulah merupakan nasihat-nasihat dalam rangka mengantar jenazah. Mudah-mudahan saja kita kembali ke rumah kita masing-masing sebentar dalam keadaan selamat. Lalu kita senantiasa saling mendoakan, terutama kepada almarhumah orang tua kami ini, sehingga beliau bisa diluangkan kuburnya, disiksa dapatnya, dijauhkan daripada siksa di kubur, kemudian segala amalan kebaikannya itu dibalas yang berlimpah, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita yang ditinggalkan, mudah-mudahan semua diberikan kesabaran untuk menghadapi cobaan ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan bersama tausiah yang sempat disampaikan oleh Ustaz. Kami ucapkan terima kasih, dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk mengundang kembali tahlilan malam ketiga atas perjuangan beliau. Demikian rangkaian acara prosesi pelepasan jenazah almarhumah. Kami ucapkan banyak terima kasih apabila terkata yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh silakan di